Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa bika thiqah wa alaika tuklan wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita masuk dalam serial kedua dari fikih zakat fitrah. Sekarang kita akan membahas ukuran yang wajib dikeluarkan pada zakat fitrah. Jadi berapa sih ukuran yang harus kita tunaikan untuk menunaikan zakat fitrah. Ukuran yang wajib dikeluarkan pada zakat fitrah adalah 1 sa' untuk tiap-tiap orang. 1 sa' itu sama dengan 4 mud. 4 mud milik Nabi Muhammad SAW. Yang kalau misalnya dikonversikan ke kilogram beras, misalnya dikonversikan 1 sa' itu bisa didapatkan sekitar 2,75 kilogram. 2,75 kg. Itu adalah ukuran yang wajib dikeluarkan pada zakat fitrah. Nah, kemudian pelajaran atau masalah yang kita akan bahas selanjutnya adalah pada pertemuan yang lalu kita sebutkan bahwasanya zakat fitrah ini wajib atas setiap muslim, bahkan yang masih anak kecil pun diwajibkan. Tetapi untuk mengeluarkan zakat fitrahnya ini hanya wajib bagi seorang suami, dan juga dia wajib mengeluarkan untuk orang-orang yang ia harus nafkahi. Nah, sekarang ada permasalahan apabila bagaimana jika seseorang memiliki zakat fitrah yang tidak mencukupi untuk seluruh keluarga yang wajib dikeluarkan zakat fitrah. Jadi gambarannya adalah ada seorang kepala keluarga, seorang ayah, dia hanya memiliki harta kecukupan untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya sendiri. Jadi tidak bisa mencakup seluruh keluarga yang wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Maka bagaimana? Maka solusinya adalah dia wajib mendahulukan persen demi persennya. Bagaimana tingkatannya? Yang pertama adalah dia wajib untuk mendahulukan dirinya sendiri. Jika hanya cukup untuk dirinya sendiri, maka dia wajib untuk mendahulukan dirinya sendiri. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Ibda binafsika fatasaddaq 'alaiha", mulailah dalam mengeluarkan zakat fitrah untuk dirimu, fa in fadala syai'un fali ahlik. Dan apabila terdapat kelebihan, maka untuk tadi ibda binafsika, mulai dengan untuk dirimu sendiri, baru kemudian fatasaddaq 'alaiha, maka kemudian istrimu, fa in fadala syai'un fali ahlik, maka bila ada kelebihan maka untuk keluargamu, fa in fadala an ahlika syai'un fali dzi qarabatik, dan apabila masih ada lebihan untuk membayarkan zakat fitrah keluarga kita, maka untuk kerabat-kerabat kita. Baru kemudian apabila hanya cukup untuk diri sendiri, maka diri sendiri. Kemudian kalau memang masih cukup untuk yang kedua, untuk orang kedua, maka yang kedua di tingkatan kedua adalah istrinya. Karena kewajiban untuk memberi nafkah kepada istri sangat diutamakan, melebihi dari orang. Kemudian di tingkatan ketiga adalah anaknya yang belum balik. Anaknya yang belum balik. Karena kewajiban memberi nafkah untuk anak kita yang belum balik ini lebih utama berdasarkan Al-Quran dan ijma atau kesepakatan para ulama. Baru kemudian di tingkatan selanjutnya adalah ayahnya atau kakeknya meskipun dari jalur ibu. Baru kemudian ibunya, baru kemudian yang keenam adalah kalau masih ada cukup cukup harta untuk dikeluarkan zakat fitrah, maka baru yang terakhir adalah anaknya yang telah balik, yang tidak memiliki kemampuan, yang disebabkan karena tidak memiliki penghasilan atau karena sakit gila. Nah, jadi kalau anak kita sudah balik tetapi dia tidak punya kemampuan, maka dia berada di bawah keharusan kita untuk menafkahi, dan dia menjadi tingkatan terakhir dalam tingkatan orang yang misalnya kita tidak punya kecukupan harta untuk mengeluarkan zakat fitrah.
Kemudian pemirsa yang dirahmati Allah, masuk dalam permasalahan yang lainnya, yaitu apa sih yang wajib dikeluarkan. Tadi kan sebelumnya adalah ukuran yang wajib dikeluarkan. Sekarang apa sih, jenis apa yang wajib dikeluarkan dalam zakat fitrah? Jenis makanan yang digunakan sebagai zakat fitrah adalah makanan pokok yang terdapat di daerah tempat tinggalnya, ya, atau di tempat kita akan mengeluarkan zakat fitrah. Ya, jadi yang wajib adalah makanan pokok. Nah, kemudian pemirsa yang dirahmati Allah, pembahasan selanjutnya adalah berarti tadi kalau makanan pokok kalau di Indonesia berarti yang wajib dikeluarkan, jenis yang wajib dikeluarkan yang kita harus tunaikan adalah dengan beras. Kalau ada suatu tempat menggunakan gandum, makan pokoknya gandum, maka gandum, dan seterusnya. Kemudian pemirsa yang dirahmati Allah, selanjutnya adalah golongan yang berhak menerima zakat fitrah. Siapa saja yang berhak untuk menerima zakat fitrah? Yang pertama, di sini kita katakan bahwasanya zakat fitrah wajib diberikan kepada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran. Walaupun ada beberapa ulama, sebagian ulama yang lain mengatakan boleh diberikan kepada 3 orang dari kelompok fakir atau miskin. Dan juga ada sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya boleh diberikan kepada 1 orang dari satu kelompok saja. Nah, kemudian pemirsa yang dirahmati Allah, permasalahan selanjutnya adalah beberapa permasalahan yang berkaitan dengan zakat. Di permasalahan yang pertama ini ada permasalahan yaitu hukum mengeluarkan zakat fitrah untuk anak yang telah balik. Kalau tadi anak yang belum balik itu menjadi tanggung jawab kita, jadi kewajiban kita untuk mengeluarkan zakat fitrah. Begitu juga anak yang telah balik tapi tidak mampu, tidak punya kecukupan, itu juga menjadi tanggung jawab seorang ayah atau seorang kepala keluarga. Nah, sekarang ada permasalahan lain, yaitu apa hukum mengeluarkan zakat fitrah untuk anak yang telah balik dan dia mampu. Maka bagaimana? Hukumnya adalah tidak sah bagi orang tua untuk mengeluarkan zakat fitrah anaknya yang tidak wajib baginya untuk menafkahinya. Sebab anak yang sudah balik, kemudian dia punya kecukupan harta, kecukupan makanan, dia bukan orang yang wajib bagi seorang ayah untuk menafkahinya. Maka orang tersebut tidak sah bagi orang tua untuk mengeluarkan zakat fitrah untuknya. Kecuali anak tersebut mengizinkan orang tuanya untuk mengeluarkan zakat untuknya, maka hukumnya adalah sah. Jadi kalau mau dikeluarkan zakatnya oleh orang tuanya bagi anak yang sudah balik dan punya kecukupan, maka harus diberikan izin terlebih dahulu. Nah, kemudian hadirin yang dirahmati Allah, pemirsa yang dirahmati Allah, permasalahan yang kedua adalah wajib berniat tatkala akan mengeluarkan zakat. Jadi seseorang yang akan mengeluarkan zakat wajib baginya untuk berniat, ya, wajib baginya untuk berniat. Yang wajib adalah diniatkan di dalam hati, kalau mau dilafadzkan juga diperbolehkan. Nah, kemudian waktu niatnya, kapan waktu niatnya? Pada waktu niatnya adalah pada waktu memberikan zakat tersebut kepada orang-orang yang berhak, atau apabila kita mewakilkan, contohnya kita memberikan zakat kita kepada amil di masjid atau di tempat-tempat yang lain, maka kita meniatkan zakat kita itu saat menyerahkan kepada wakil, menyerahkan zakat kita kepada wakil. Dan kemudian boleh mendahulukan niat sebelum menyerahkannya kepada fakir miskin, kepada orang-orang yang berhak atau pada wakil, dengan syarat telah membedakan zakatnya dari harta yang lain. Kemudian pemirsa yang dirahmati Allah, permasalahan selanjutnya adalah mengeluarkan zakat fitrah berupa uang. Nah, mayoritas ulama mengatakan tidak sah hukumnya mengeluarkan zakat fitrah berupa uang. Ini pendapat mayoritas ulama. Sebagaimana mazhab Imam Ahmad, kemudian mazhab Imam Syafi'i, kemudian mazhab Imam Malik. Adapun menurut mazhab Imam Abu Hanifah, hukum mengeluarkan atau menunaikan zakat fitrah berupa uang hukumnya adalah sah. Dan ini adalah merupakan perbedaan dinamika pendapat di antara para ulama yang
diakui, muktabar. Kalau ada yang mau mengikuti pendapat Imam Abu Hanifah maka diperbolehkan. Walaupun yang lebih utama adalah mengeluarkan zakat fitrah berupa makanan pokok agar dihukum misah menurut pendapat seluruh ulama. Kemudian hadirin dirahmati Allah, pemirsa dirahmati Allah, masalah yang selanjutnya adalah mewakilkan kepada orang lain untuk mengeluarkan zakat. Nah, apa hukumnya mewakilkan zakat fitrah, mewakilkan untuk mengeluarkan zakat fitrah kepada orang lain? Maka kita rinci sebagai berikut. Jika mewakilkannya setelah masuknya bulan Ramadan, maka hukumnya adalah sah. Kalau kita pada pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan bahwasanya zakat fitrah ini sudah bisa ditunaikan sejak awal bulan Ramadan. Nah, dengan begitu kalau kita ingin mewakilkannya kepada kepada wakil kita untuk dikeluarkan zakat fitrah, maka kalau sudah masuk bulan Ramadan hukumnya adalah sah. Nah, apabila sebelum masuk bulan Ramadan, maka hukumnya adalah tidak sah, kecuali jika dijelaskan kepada orang yang kita minta untuk mewakilkan kita bahwasanya saya menyerahkan kepada kamu untuk mewakili mengeluarkan zakat fitrah saya, hartanya ini, tapi jangan dikeluarkan kecuali pada bulan Ramadan. Maka kalau dikatakan seperti itu, maka hukumnya adalah sah. Kemudian permasalahan yang selanjutnya, pemirsa yang dirahmati Allah, adalah bagaimana zakat